Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2. Kami akan menampilkan video tutorial membuat mind map dan juga perumusan masalah. Sebelumnya perkenalkan, saya Safira Putri Indrawati dan juga teman saya. Nama saya Galitria Rosadoro. Dan Nama saya Zafatin Tisrah Magina. kita lanjut aja yuk. Sebelum membuat rumusan masalah, kita harus mengetahui apa itu masalah. Masalah itu adalah pertanyaan yang membutuhkan informasi untuk menjawabnya. Untuk membuat rumusan masalah, kita memerlukan dua langkah. Langkah pertama adalah melakukan analisis situasi. Langkah kedua adalah merumuskan masalah. Langkah pertama dilakukan dengan pengumpulan informasi dan juga brainstorming. Nah, selanjutnya kita lihat dulu yuk video tutorial cara membuat mind map menggunakan Kaggle. Pertama, kita search Kaggle di kolom pencarian Google, COGGLE, lalu klik yang paling pertama muncul. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Kita klik login, bisa login menggunakan akun Google juga. Kemudian tampilannya setelah login adalah seperti ini. Di sini ada create diagram. Jadi Kaggle ini tidak hanya menyediakan mind map, tapi juga diagram lainnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan mind map. Untuk mind map, tampilan pertamanya akan seperti ini. Ada kotak utama untuk topik utama. Bisa digeser-geser juga sesuka kita. Lalu untuk garis atau connection, kita tinggal memencet tanda plus. Nanti akan keluar connection atau garis tersebut. Lalu kemudian untuk mengedit, kita hanya klik yang lama, lalu kemudian akan muncul menu mengganti warna, copy, dan delete. Kemudian untuk connection juga seperti itu. Namun di sini untuk mengganti warna itu berbayar. Nah, tapi keunggulannya di sini kita bisa mengerjakan bersama-sama dengan teman-teman kita. Kita tinggal invite mereka menggunakan email mereka. Jadi kita bisa mengerjakannya bersama-sama. Kemudian di sini juga bisa di-share dan juga di-download. Nah, di sini juga kita juga bisa untuk presentasi. Nah, Kaggle ini memiliki banyak keunggulan. Dia bisa menambahkan gambar dan juga icon. Selanjutnya, pada video ini kita akan membahas tentang pandemi COVID-19. Sebelum melakukan perumusan masalah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama yaitu pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber, seperti browsing, menonton TV, membaca buku, atau pergi ke perpustakaan. Seperti yang saat ini sedang kita lakukan, kita sedang melakukan pengumpulan informasi melalui browsing. Di sini kita mendapatkan informasi tentang gejala umum COVID-19. Setelah kita menentukan topik dan mengumpulkan informasi, kita dapat menuangkannya ke dalam mind map. Topik kita adalah pandemi COVID, lalu kita persempit menjadi pandemi COVID di Indonesia. Di sini kita ketik pandemi COVID di Indonesia. Lalu di informasi yang kita dapatkan adalah gejala. Gejalanya ada apa saja? Tadi gejalanya ada demam, batuk, kelelahan, dan kehilangan rasa dan bau. Pengumpulan informasi tidak cukup sampai di sini, kita tetap harus mencari informasi lainnya tentang topik yang akan kita bahas. Selanjutnya, kita akan mencari tentang varian COVID-19 di Indonesia. Pada langkah pengumpulan informasi ini, kita harus berhati-hati. Kita harus mencari informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah mendapatkan informasi yang kita butuhkan, kita bisa langsung menuangkannya ke dalam mind map. Di sini kita mendapatkan informasi tentang varian virus COVID-19. Di sini ada alpha, beta, delta, gamma, dan lainnya. Langkah selanjutnya dari penelusuran informasi yaitu kita dianjurkan untuk melakukan brainstorming. Brainstorming, apa itu? Brainstorming atau curah pendapat merupakan sebuah teknik yang kita gunakan untuk menggali, mempertajam, dan mengembangkan gagasan, hubungan antar gagasan, atau pemecahan masalah. Dalam brainstorming, kita menggunakan pengetahuan yang sudah kita miliki dan dapat ditambah dari informasi yang kita dapatkan dari penelusuran sebelumnya.
Sebenarnya saat melakukan brainstorming, terdapat dua kegiatan utama yang kita lakukan, yakni yang pertama mengajukan pertanyaan dan yang kedua memvisualisasikan pemikiran kita. Saat mengajukan pertanyaan, ada dua jenis pertanyaan yang perlu kita pertanyakan, yakni pertanyaan apa yang akan kita tulis, apa yang akan kita teliti, dan pertanyaan mengapa. Lalu, untuk mempermudah kita dalam menghubungkan pertanyaan-pertanyaan dan konsep-konsep yang kita miliki, maka kita dianjurkan untuk melakukan visualisasi. Nah, proses dalam memvisualisasikan pemikiran itulah yang kita sebut dengan mind mapping atau memetakan pemikiran. Ada banyak teknik dalam melakukan mind mapping, tetapi dalam tutorial kali ini kita akan menggunakan teknik webbing. Di dalam teknik webbing, kita menaruh topik atau gagasan utamanya di tengah, kemudian nanti akan ada topik-topik lain dari ide utama tersebut dan selanjutnya. Selain varian dan gejala, hal yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 di Indonesia ialah tentang pencegahannya. Pencegahan dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak masyarakat. Pemerintah banyak sekali membuat kebijakan untuk pencegahan, contohnya PSBB, PPKM Jawa Bali, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM level 3-4, hingga kebijakan vaksinasi. Terlihat bagian masyarakat terlalu dekat dengan pemerintah, kita bisa mengaturnya untuk membuatnya terlihat lebih rapi dengan menjauhkannya. Setelah dirasa tampilannya sudah rapi, kita bisa melanjutkan membuat mind mapping kita. Cara pencegahan yang bisa dilakukan oleh pihak masyarakat tentu saja dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menjaga jarak. Selain pencegahan, hal yang terpikirkan mengenai pandemi COVID-19 di Indonesia tentu saja tentang penyebarannya. Bagaimana awal mulanya dan seperti apa penyebarannya di Indonesia. Mind mapping tentang pandemi COVID-19 di Indonesia sudah selesai. Lalu kita akan berlanjut ke tahap bagaimana cara merumuskan masalahnya. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Perumusan masalah bertujuan untuk mempermudah kita sebagai penulis ataupun peneliti dalam merumuskan masalah. Karena masalah yang telah dirumuskan sebelumnya akan menghasilkan gagasan-gagasan yang akan kita tulis atau kita teliti di karya ilmiah. Gagasan-gagasan tersebut juga biasa disebut sebagai ide pengontrol atau controlling ideas, yang dapat membatasi topik dari segi persoalan yang akan dibahas, konsumen, sikap dan tujuan kita dalam berkarya, serta waktu atau tempat. Maka dari itu, controlling ideas atau gagasan-gagasan yang telah dihasilkan sebelumnya dapat memegang peranan penting dalam keseluruhan karya ilmiah yang akan kita buat. Karena dapat membantu kita sebagai penulis atau peneliti untuk tetap fokus terhadap topik yang akan dibahas, yang akan kita tulis di sebuah karya ilmiah. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh pembuatan rumusan masalah. Nah, langkah-langkah perumusan masalah yang pertama adalah pengumpulan informasi yang telah dilakukan oleh Safira, dan langkah kedua adalah brainstorming yang telah dilakukan pula oleh Azizah. Dari langkah-langkah tersebut dapat dihasilkan sebuah topik, yaitu pandemi COVID-19. Dan pandemi COVID-19 ini memiliki 4 subtopik. Yang pertama itu varian, yang kedua itu gejala, yang ketiga itu pencegahan, dan yang terakhir itu adalah penyebaran. Dalam membuat sebuah rumusan masalah, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu, apakah rumusan masalah yang kita buat mencakup topik yang terlalu luas atau terlalu sempit? Nah, menurut kami topik pandemi COVID-19 ini masih terlalu luas, karena COVID-19 tidak hanya tersebar di Indonesia saja, melainkan tersebar pula di seluruh dunia. Maka dari itu,
kami bisa menyimpulkan bahwasanya pandemi COVID-19 ini menjadi topik yang masih terlalu luas. Nah, maka dari itu, kami lebih berfokus kepada pencegahan dari COVID-19 tersebut. Selanjutnya, topik yang akhirnya kelompok kami ambil adalah pencegahan COVID-19 di Indonesia. Dari topik pencegahan COVID-19 di Indonesia ini memiliki dua subtopik. Yang pertama itu adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang kedua itu adalah upaya yang dilakukan oleh individu ataupun masyarakat. Nah, dua subtopik ini dapat kita jadikan sebagai controlling ideas atau ide pengontrol, yang mana berfungsi sebagai titik fokus kami untuk melakukan sebuah penelitian. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rumusan masalah adalah apakah ide pengontrol yang kita buat sudah tepat kategorinya atau hubungannya. Nah, menurut kami dari segi pencegahan COVID-19 ini, dari topik pencegahan COVID-19 di Indonesia ini, hal yang paling berkaitan erat adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan upaya yang dilakukan oleh individu. Kedua hal ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah upaya yang berkesinambungan di antara keduanya. Dari kedua subtopik tersebut memiliki bentuk-bentuk upaya yang berbeda-beda. Yang pertama saya akan sebutkan adalah upaya yang dilakukan oleh individu ataupun masyarakat. Yang pertama ada memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menjaga jarak. Selanjutnya, bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama itu ada PSBB, ada PPKM Jawa Bali, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM level 3-4, dan yang terakhir adalah kebijakan vaksin. Nah, berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, melalui metode visualisasi mind mapping, diperoleh sebuah akar, bahwasanya keefektifan pencegahan COVID-19 di Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah perlu dibuktikan. Selain itu, apakah peran masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan COVID di Indonesia menghasilkan sebuah timbal balik atau malah menghasilkan sebuah pro dan kontra? Kedua hal tersebut dapat menjadi dasar pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipertanyakan kepada narasumber-narasumber terkait. Setelah melakukan proses dalam pembuatan rumusan masalah, dapat dihasilkan 3 perumusan masalah yang berbentuk pernyataan dan pertanyaan. Perumusan masalah yang pertama yaitu berbentuk pernyataan. Tentang pencegahan COVID-19 di Indonesia dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Yang kedua adalah bentuk perumusan masalah pertanyaan. Bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di Indonesia? Nah, yang ketiga berbentuk pertanyaan juga. Bagaimana peran pemerintah dalam pencegahan COVID-19 di Indonesia? Sekian penjabaran langkah-langkah perumusan masalah yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwasanya dalam penjabaran tersebut memiliki banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.